fisikawan muda, kawan fisikawan yang sangat bersemangat. Kita ketemu lagi dalam acara Rebon. Aduh, Rebon itu sebenarnya rebuan gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah biasa bergabung, kami ucapkan selamat datang. Bagi teman-teman yang baru bergabung di acara ini adalah seminar rutin yang diselenggarakan oleh Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada tiap hari Rebu, maka dikatakan rebon, itu bahasa Jawa ya, rebuan gitu, jadi tiap hari Rebu. Jangan dikaitkan dengan rebon yang bahan untuk terasi seperti itu ya, tapi ini adalah kegiatan yang mendukung atmosfer akademik untuk sharing, berbagi dari hasil-hasil penelitian dari beberapa tokoh ya, beberapa expert yang kalau dalam pembagian tema-tema yang ada yang diselenggarakan oleh Departemen Fisika itu ada sesuai dengan KBK. Jadi perlu kami informasikan juga di Departemen Fisika FMIPA UGM itu ada 4 KBK. KBK Geosains, ya. Kemudian KBK Fisika Terapan, KBK Fisika Teoretik dan Komputasi, dan KBK Fisika Material Fungsional. Nah, untuk Rebon kali ini, saat bertepatan dengan 1 November 2023, itu yang mendapat tugas itu adalah KBK Fisika Material Fungsional. Lah, fisika material, tapi kok isiannya kali ini kita ambil tokoh expert yang berkecimpung di kok kuantum. Ya, belakangnya dong ya. Belakangnya ini kan apa ini ya? Topiknya kok hilang tulisannya nih. Apa muon spin relaxation and the application. Nah, di magnet kita ambil, kita kaitkan. Pada dasarnya semuanya kan ya material ya, ya Bapak Ibu Mas Mbak gitu. Nanti tapi kita akan lihat tinjauannya dari kaitannya dengan kuantum. Nah, Mbak Julia Angel ini segar tuh wajahnya, beda dengan dengan moderatornya ini. Mbak Julia Angel itu masih muda. Nanti Mbak Julia Angel mengenalkan dirinya lebih dalam ya, siapa Mbak Julia. Tapi yang jelas dulu S1-nya di sini ya Mbak Julia. Iya, Bu. Saya termasuk ini gurunya Mbak Julia. Dan saya bangga gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang pernah ikut kuliah saya jauh lebih sukses dari dirinya. Dan termasuk guru yang berhasil ini ya. Berhasil mengantarkan salah satu di antara sekian mahasiswanya yang sukses untuk menekuni. Dan Mbak Julia ini, informasi singkatnya aja, ada di BRIN, di apa Mbak? Pusat riset fisika kuantum. Fisika kuantum, coba. Padahal ketika kuliah S1, kuantum, aduh menakutkan. Tapi sekarang udah banyak istilah yang kuantum itu apa ya, pelajaran dengan metode ini, kuantum ada tambah dot, kuantum dot, nah seperti itu, sehingga mungkin tidak terlalu menakutkan karena ada kuantum computing seperti itu, ternyata yang lebih apa sekarang lebih dicari gitu ya, karena dunia sekarang sudah mulai dunia nano-nano ya, bukan permen nano-nano, tapi ada dunia yang tidak hanya kecil mikro, tapi sudah dunia yang hampir tanpa satu dimensi ya. Kalau satu dimensi garis, tapi ini 0 dimensi gitu. Nah, tanpa berpanjang kata, di sini ada ketua departemen ya, Pak Edi. Terima kasih sudah bergabung, dan teman-teman yang nanti saya tidak bisa sebutkan satu-satu, sudah ada 38 yang bergabung, yang semangat Mbak, kita akan mendengarkan nanti apa yang dipaparkan Mbak Julia dengan fisika kuantumnya begitu, dan aplikasinya di dunia kemagnetan. Dan kami akan menyimak, insya Allah nanti rekamannya tentu saja akan bisa dilihat ulang, dicermati seperti itu. Ya, kami persilakan Mbak Julia untuk menyampaikan, tapi kenalkan dirinya dulu ya Mbak. Ini pada penasaran ini, dan Mbak Julia kok segar sekali gitu. Masih muda, imut-imut dan segar gitu. Kita mendengar kata Mbak Julia. Ya, kami persilakan Mbak Julia. Ini 1 jam.
Maksimal 1 jam ya, Mbak. Oh iya Nah, Ibu. Hmm. nanti setelah itu ada ada yang kami yang tanya dan Mbak Julia menjawab begitu. Oke, terima Oh, kasih. Ya, silakan Mbak Julia. iya. eh Boleh saya diberi akses buat Eh, share screen, Bu? Mas? Iya, bentar. Ini sudah bisa belum? Oh iya, sebentar. Ya. Hmm, Terlihatkah Ibu? Sudah. Sudah Alhamdulillah. ya? Oh Wah, iya. itulah. Terima kasih Ibu Ya. Bu Kotimah. Selamat apa ya, siang ya udah. Selamat Lagi menjelang siang, siang. pagi menjelang siang, Bapak Ibu, rekan-rekan, banyak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, semua yang hadir. Shalom Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Judul untuk hari ini cukup general ya, karena saya pikir niatnya mau menyampaikan hasil karakterisasi menggunakan MIOS-R di dua jenis material, magnetisme, organik sama inorganik, berbeda. Tapi sepertinya tadi saya putuskan mungkin akan lebih lebar, jadi cukup nanti bahas untuk ke satu ke satu sistem. Iya, sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya S1-nya menempuh di Fisika UGM, itu dengan full beasiswa dari GE, General Electric waktu itu. Kemudian S1-nya dulu skripsi sama Pak Yusril. Tadi saya sempat ngintip ada Pak Yusril di sini. Kemudian juga berkesempatan pertukaran pelajar selama setahun di Saitama University dengan Kanryu program. Ini dulu rekomendasi dari Pak Kuat ya, Prof. Kuat. Kemudian saya melanjutkan S2 juga di Prodi Fisika UGM, itu dengan beasiswa dari Dikti, BPPDN. Kemudian saya dapat tawaran lagi untuk pertukaran pelajar dengan program yang berbeda dari JESO di lab yang sama, lab eh, Taniguchi Sensei, Saitama University. Sebelumnya waktu S1 itu pertukaran pelajarnya risetnya tentang organik material, itu dikarakterisasi sifat electrical transportnya, resistivity-nya. Jadi nanti organiknya ada yang menunjukkan sifat semikonduktor, metal, mode insulator. Nah, yang untuk ini materialnya lebih eh, intergoing ya, dia anti ferromagnet organik, tapi dia di perbatasan fasenya di perbatasan fase superkonduktor. Jadi yang saya investigasi waktu S2 pertukaran pelajar ini yang juga jadi topik master tesis saya adalah sifat magnetiknya. Kemudian selesai S2 lanjut S3 dengan beasiswa LPDP di Hokkaido University. Sambil juga saya bekerja di RIKAN sebagai Junior Research Associate selama 3 tahun. Selesai, saya balik Indonesia, sempat jadi dosen di Prodi Fisika Universitas Pertahanan RI di Sentul, sekitar 1,5 tahun. Kemudian dari mulai 2022 saya gabung BRIN sampai sekarang di Pusat Riset Fisika Kuantum. Sebenarnya juga kami yang di kuantum juga enggak 100% risetnya tentang kuantum. Karena kan mengingat kolaborasi kan bisa dengan PR mana aja, dan saya juga pengennya bisa eksperimen, bisa juga simulasi, bisa komputasi, seperti itu.
mu SR, abbreviation dari muon, spin, rotation atau relaxation atau resonance. Nah, muon ini itu elementary particle, spinnya setengah, kemudian dia itu self polarized 100%, tanpa medan magnet luar. Masanya itu sekitar 200 dari massa elektron atau 1/9 dari massa proton. Kemudian punya lifetime-nya sekitar 2,2 mu sekon, meluruh setelah waktu ini. Jadi terus muatannya juga bisa muon positif, bisa negatif, terus geomagnetiknya tertera seperti di sini untuk yang muon positif. MUSR teknik ini banyak digunakan di kondensator. Salah satunya untuk investigasi material superkonduktor, bisa juga untuk organic magnetism, inorganic magnetism, dan polimer juga bisa. Nanti yang saya paparkan di sini nanti yang untuk inorganic magnetism. Nah, muon facility di dunia ini, akselerator hanya ada 4 di dunia ya. Ini ada di Kanada, ini continuous muon beam, kemudian di UK, di RAL, ICIS, Rutherford Appleton. Kemudian di PSI, ini di Switzerland, Paul Serre Institute, sama di Jepang itu di KK. Nah, saya dulu bolak-balik ya sekitar berapa kali untuk eksperimen MUSR di RAL. Kalau di PSI baru beberapa kali saja. Nah, yang continuous beam ini cuma ada di PSI sama Triumph. Continuous sama pulse ini, kalau pulse itu banyak muon langsung at once datangnya. Nah, kalau continuous muonnya ini datang sekali, kemudian luruh dulu, disampel baru diinjekkan lagi seperti itu. Dan biasanya kalau materialnya punya internal field-nya gede di atas 600 Gauss itu cocoknya yang continuous muon beam. Kalau di bawah 600 Gauss, energi internal field-nya itu yang pulse muon beam itu lebih cocok, preferable. MUSR teknik secara sederhana gimana bisa jadi terbentuk muon. Ini high energy proton. Jadi dengan energinya lebih dari minimal 500 million elektron volt itu ditembakkan ke target. Targetnya biasanya itu karbon atau beryllium nuklei. Ditembakkan, kemudian nanti terbentuk pion, kemudian luruh jadi neutrino dan muon. Nah, muon ini diakselerasi dengan akselerator. Kita lihat gambar yang di tengah. Nah, itu kemudian diinjek ke sampel. Nah, di dalam sampel nanti muonnya itu merasakan internal field di sekitar sampai dia luruh. Nah, dia waktu merasakan internal field itu akan mengalami presisi namanya Lamor precision. Setelah itu akan meluruh, muonnya jadi positron. Nah, positronnya ini nanti didetek sama detektor yang backward sama forward. Nah, informasi ini banyakin detektor yang kedetek, ini disajikan nanti dalam bentuk grafik count versus time. Kemudian dengan fungsi asimetri,
ini ditransformasi nanti datanya dalam asimetri versus waktu. MIOSR spektrometer yang ada di RAL di UK itu Argus yang sebelah kiri sama yang Cronus. Yang di sini itu kelihatan, nggak tahu ya, di kelihatannya ini tuh detektornya yang di depan, terus di sananya backward detektor. Nah, kalau yang di Cronus ini saya ada cryostat-nya ya di sini. Jadi sampel holdernya dimasukkan ke cryostat, nanti cryostat-nya dengan setup seperti ini spektrometernya, jadi dari atas kita input cryostat-nya. Di sini cryostat-nya di atas. Nah, kalau spektrometer yang kami gunakan di Paul Serre Institute ini GPS spektrometer. Kalau yang sebelah kiri ini dari tampak depan, kemudian yang ini dari tampak samping. Jadi sampel holdernya tidak seperti yang di RAL dari atas, ini dari secara horizontal. Nah, untuk sistemnya yang saya pernah lakukan menggunakan MIOSR, salah satunya adalah pyrochlor iridate. Pyrochlor iridate ini dia lattice strukturnya corner sharing tetrahedral. Sebagai contoh mungkin kalau kita lihat satu dimensi square, ini ada 2 spin up, ada spin down. Ini fair ya. Nah, kemudian kalau segitiga, satu dimensi segitiga, ada satu spinnya momen satu up, satunya down. Nah, terus yang satunya itu di sisi ininya bingung gimana. Mungkin ilustrasinya seperti kita punya circle, pertemanan 3 orang, teman baik. Terus yang satunya musuhan sama si A, yang si B musuhan sama timbal balik, yang B musuhan sama B, yang B musuhan sama A, maaf, yang A musuhan sama B. Kemudian yang C ini bingung, dia di pihak A apa di pihak B. Karena energi klasik minimumnya itu tidak terpenuhi di setiap interaksi pasangannya. Nah, itu kalau segitiga. Nah, sekarang kalau dia tetrahedral. Tetrahedral satu spin up, satunya spin down, yang 2 spin-nya ini juga bingung ya. Nah, yang kayak gini ini tuh men-generate frustration di sistemnya. Nah, jadi pyrochlor iridase ini dia punya lattice structure yang corner sharing tetrahedral. Nah, R di sini, R kapital, ini itu lanthanide atau rare earth element. Nah, dia mempunyai localized moment yang memberikan magnetic frustration ke sistem. Sedangkan yang iridium 4 plus ini dia punya 5D elektron yang mana merupakan conduction elektron. Dia jadinya yang bergerak-gerak elektronnya di sistem pada lattice pyrochlor. Nah, electronic materials di gambar paling kanan, spin orbit coupling itu kombinasi pada suatu sistem itu bisa menghasilkan novel atau eksotis fase seperti MOS insulator, spin liquid, wheel semi metal. Kebetulan sistem ini kalau kita tahu F elektron itu punya efek electron correlation yang tinggi. Kemudian kalau yang IR sendiri dia punya spin orbit coupling effect yang kuat.
Ini, diagram fasenya untuk, Pyrochlor iridates. Ada, yttrium di sini, europium, neodymium, peridium. Nah, sampai saat ini tuh masih belum diketahui kenapa, eee transisi metal insulatornya, bisa limitnya di antara neodymium dan, praseodymium. Dan bahkan, ada yang secara teorikali itu memprediksi praseodymium itu, punya fasenya, spin liquid. Dan sampai sekarang juga, bagaimana magnetic order di sini itu sampai, berbarengan dengan metal insulator itu mekanismenya gimana, bagaimana iridium momennya itu sampai sekarang masih belum ada yang bisa memberikan, clear evidence bagaimana, magnetic, moment iridiumnya di seri Pyrochlor ini, evolve seperti itu. Nah, untuk itu saya pilih, yang kapital Y di sini ini yttrium iridates. Yttrium iridates ini dia non-magnetic. Jadi nanti yang kita karakterisasi itu adalah IR momennya. Jadi kita bisa mengklarifikasi, IR momennya di yttrium iridates ini. Nah, untuk bisa tahu juga mekanismenya metal insulatornya dan magnetismenya, ini kita doping dengan, kalsium. Jadi nanti, ada hole. Nah, IR yang awalnya 4 plus nanti jadi 5 plus. Sebelumnya juga di sistem ini, di seri Pyrochlor iridates ini dilaporkan juga, dia, antiferromagnet, IR momennya dengan, susunan all in all out. Yang di tetrahedral ini jadi spin-nya menuju, ke dalam, all in dan all out seperti itu. Dari teori juga diprediksi, ada suatu, titik yang namanya quantum critical point. Ini di mana, saat suhu mendekati zero dan titik ini juga ketika antiferromagnetiknya menghilang, dengan doping. Jadi, secara teori diprediksi ada quantum critical point, tapi selama ini belum ada eksperimen, yang bisa menginvestigasi, bisa elaborate, memberikan clear, evidence adanya quantum critical point. Yang sebelah kanan juga gambar ini oleh, Ueda et al. Dia juga prediksi kalau didoping neodymium dengan sebesar 0,8% jadinya nanti, radius neodymiumnya sekitar 1,122 angstrom. Dengan sistem yttrium yang kami doping ini, kami mau coba, apakah kita bisa, menemukan titik di mana quantum critical point itu. Nah, ini, penelitian paling awal tentang yttrium yang didoping, yang di-hole doping ini oleh Fukawa dan Maino tahun 2002. Mereka menyimpulkan magnetic temperatur untuk yttrium itu, di 170 Kelvin, kemudian, dia bersifat insulator, dengan doping kalsium sekitar 10%, magnetic transition-nya turun jadi sekitar 100 kemudian, metal insulator transition-nya 120 Nah, setelah ditambah dopingnya dengan kalsium 15% malah,
electronic properties-nya malah metalik, udah metalik, bahkan di kalsium 20% sampai 30% penambahannya, itu metalik dan tidak ada indikasi, superkonduktor. Metal insulatornya, mulai, menghilang, disappear pada penambahan kalsium sekitar 15%. Nah, di sini ada bifurcation di gambarnya di susceptibility measurement-nya ini, disuggest karena, weak ferromagnet ya. Kemudian di tahun 2014 ini Zhu et al. Juga melakukan doping, hole ke yttrium system. Menariknya juga hasilnya berbeda magnetic transition-nya yang tadi yang paling awal itu 170K, ini sekitar 150K. Kemudian, didoping sekitar 10% ya, kalsium ini metal insulatornya, ada di 2 titik anomalinya di sekitar, 190K sama 100K. Kalau di gambarnya ini dia ada TM1, TM2 gitu. Berbeda sekali dengan, sebelumnya diuji. Terus dia juga me-suggest kenapa ada anomali ini mungkin ada kontribusi dari weak ferromagnet. Karena doping ini dia meng-enhance, sifat conductivity-nya. Nah ini, pure, parent komponennya tanpa didop pertama kali diuji dengan, MIAS-R. Tapi sebelum MIAS-R dia juga menguji, susceptibility dan resistivity. Nah, before anomali di susceptibility ini sekitar 190, kemudian di resistivity-nya sekitar 150K. Yang di tengah ini, data MIOS-R-nya ya, relaxation-nya, muon relaxation-nya, itu transisi magnetic transisinya di sekitar 150. Ini, berbeda dengan hasil, susceptibility-nya. Kemudian selanjutnya saya coba rangkum ini, jadi, kontroversial ya metal insulator transition-nya kontroversial, magnetic transition-nya juga kontroversial karena memberikan nilai yang berbeda. Nah ternyata, material ini itu, sampel independen dan, challenge untuk disintesis. Untuk itu kami mencoba, menambahkan sekitar, 5%, copper untuk, supaya sintesisnya possible dan juga meningkatkan impurity. Nanti kami klarifikasi ini dengan hasil XRD kami. Jadi motivasinya, ini menentukan, metal insulator transition, dan magnetic transition. Dari situ kita bisa plot magnetic phase diagram. Kemudian, efeknya di hole doping itu bagaimana? Nah, ini bisa dengan, direalisasi dengan karakterisasi, MIOS-R. Nah, kenapa tidak neutron scattering? Kalau neutron scattering kan neutronnya di-scatter ke sampel ya. Nah, Pyrrole yttrium iridate ini, dia large absorption IR-nya, IR nukleinnya. Jadi ya nanti, benar-benar, challenge kalau, dilaksanakan neutron scattering karena mungkin data background bukan data sampel. Kemudian kenapa nggak dengan NMR, Nuclear Magnetic, Resonance? Karena kan tadi seperti yang saya di awal bilang kalau pyrochlore iridates ini dia frustration system. Nah, kalau frustrated system kemudian diberi eksternal, medan magnet eksternal pasti, sinyal NMR-nya, weak. Kita juga nggak tahu itu dari sampel atau dia lagi, tidak dalam keadaan ground state seperti itu. Nah, terus kenapa nggak ISR? Kenapa MIOS-R? Kalau ISR, yang kita tahu itu dia mendeteknya ampere elektron. Ampere elektron dieksitasi dengan, absorption dari gelombang mikro ya. Nah, sedangkan ini kan kami ingin doping.
kita doping. Kalau doping kan nanti dari iridium 4+ menjadi iridium 5+ kan nanti nggak nggak ada unpaired elektronnya, gitu. Jadi memang teknik yang terbaik untuk menginvestigasi, sistem ini adalah, MIAS-R, tapi sebelum MIAS-R dilengkapi juga dengan data seperti XRD, susceptibility, resistivity. Eee, ini juga, saya terlibat dalam sintesisnya. Sintesisnya, solid state biasa, reaction method. Jadi raw material powder ini di-grind halus, kemudian di-pellet diameter 10 milimeter, kemudian digerus, di-pellet lagi, dimasukin ke platinum kapsul, dikalsinasi dalam, quartz tube. Kemudian ini yang akan di-XRD, kemudian dipersiapkan juga untuk, MIAS-R ukurannya segini, dan untuk resistivity segini, kemudian, dikasih heat treatment lagi dengan waktu sekitar 98 hours. Ini hasil XRD-nya, XRD pattern-nya, saya nggak menampilkan semuanya. Yang merah yang di atas ini tanpa doping, kemudian, tanpa substitusi CU sama CA. Nah, yang di bawah ini CU-nya 5%, CA-nya 8%. Nah, di insert figure ini kelihatan, lebih sharp ya, sharp di peak 662 dan 840, ini itu reflection dari K alpha 1 sama K alpha 2. Jadi sharp ini mengindikasikan, kalau, kristalnity-nya lebih baik dari yang tanpa doping. Juga didukung dengan, extrapolation metodenya dengan ini menggunakan Nielsen Relay Function, lattice konstannya naik dengan penambahan, substitusi Ca dan Cu. Oh, ini dokumentasi resistivity diuji di Kyushu Institute of Technology. Ini hasil resistivity-nya yang keseluruhan di gambar sebelah kiri. Nah, yang kanan ini, 2 kanan atas, sama yang ini, itu, magnification-nya dari gambar sebelah kiri. Jadi, kita menentukan metal insulator transition ini saat ada anomali atau saat, ada perubahan gradien itu sebagai metal, insulator transition. Ini juga, common karakter dari seri sistem ini, karena parallel core yang lain juga, memberikan, karakteristik seperti ini. Jadi, common kita menentukan metal insulator transition dari gradiennya. Kemudian kalau makin di magnification, yang untuk sampel doping kalsium di atas 2%, 0,2 ini tidak menunjukkan adanya, superconductivity at least sampai 2K. Kalau dilihat secara keseluruhan ini penambahan Ca doping, eee menurunkan, transition temperature, kemudian setelah, substitusi kalsium 15%, transisinya, menghilang, jadi udah metal, udah sifat propertiesnya ke metal. Ini sebelum di MIOS-R juga kita, karakterisasi, dengan squid magnetometer. Nah, kalau dilihat di sini ada anomali di sekitar 30K, karena dibandingkan dengan previous study ini tidak ada ini, jadi kami curiga,
ada oksigen komponen saat, eksperimen ini. Eksperimen ini dilakukan di Hokkaido University waktu itu, kemudian ada anomali juga di sekitar 120 ya di bifurcation. Setelah kita cek bandingin dengan, magnetic susceptibility dari, Ca IrO3 ini fasenya ada. Jadi ada sedikit fase, eee, impurity-nya. Kemudian kalau dilihat dari MH curve-nya tidak ada histeresis ya. Jadi dia, eee, possibility terbesarnya antiferromagnet. Nah, kita lihat ini dengan, MIAS-R. Ini sampel holder untuk di eksperimen di Rick and Rall di UK, ini menggunakan, pulse pulse muon beam. Sampelnya di-wrap, dibungkus aluminium foil seperti ini. Nah, ini datanya, asimetrinya yang ini saya normalize, versus waktu. Untuk analisa ini data MIOS-R bisa pakai software WIMDA atau Mantit. Saya pakai, software WIMDA. Nah, yang paling atas kiri di grafik ini tuh tanpa doping, kemudian, didoping, Cu 5% tanpa, kalsium, selanjutnya dengan kalsium 5%, 8%, 1%, 10%, 20%, 25%. Di sini kelihatan, tendensinya simetrinya tuh increase dengan, increase-nya temperatur. Kemudian dari data ini kan di-fitting menggunakan, function ini. Nah, parameternya semua diplot versus temperatur, eee, seperti ini kelihatan, relaxation muonnya. Kalau di sini kan, nggak kelihatan ya precision-nya, cuman ada relax aja karena, eee sistem ini ternyata internal field-nya tinggi di atas 60 Gauss. Tapi dari parameter yang lain diplot, kita bisa, menentukan transition temperaturnya. Jadi titik di mana, dia mulai, eee, mem mulai peak saat, saat, bergantung pada temperatur. Jadi dia naik kemudian turun. Nah, titik ini juga common, karakteristik di muon. Jadi kita, menganggap, transisi magnetic transisi temperaturnya terjadi di titik ini. Karena kita tidak bisa mengobserv clear precision di pulse muon beam, jadi kita coba yang continuous beam di PSI. Ini pakai, GPS spektrometer. Nah, ini yang untuk, copper 5% dan kalsium, tanpa kalsium, substitusi. Kelihatan di sini ada, clear muon precision di sini, ini di suhu 1,7 K, kemudian dilanjut di variasi suhu 120 K, 40 K, 50 K, 160 K. Ada kelihatan precision-nya. Nah, yang untuk, data yang suhunya lebih dari atau sama dengan 1,7 K dan kurang dari sama dengan 140 K menggunakan, function ini fitting-nya. Kemudian yang lebih dari, 140 K di-fitting dengan function ini.
Nah, datanya di plot juga yang intensity, spectral intensity versus frekuensi. Ini ada single peak. Single peak ini menunjukkan adanya unique muon yang stop di sampel ya. Jadi semakin ada single peak berarti dia certain posisinya lebih presisi. Kalau makin broad berarti distributionnya broad juga. Ini dari parameter fittingnya di plot versus temperatur seperti ini. Nah, relaxing-nya awalnya relaxing, terus mencapai titik puncak, akhirnya relaxing lagi. Nah, titik ini tuh kita determine sebagai transisi, magnetic transisinya. Kita plot parameternya ada relaxing amplitude, terus ini lambda ini relaxation rate, yang di sini lambda 1, lambda 2. Kita plot juga internal fit versus temperatur, magnetic fraction versus temperatur. Ini saya tidak menampilkan semua data MIOS-R-nya yang didoping, cuman perwakilan saja, karena mungkin nanti terlalu lebar dan juga papernya juga masih under review. Jadi dari plot semua di MIOS-R kita bisa plot internal fit versus temperatur. Ini seperti ini kita tahu evolve dari internal field-nya yang didetek sama muon di sampel. Dari sini dari hasil resistivity sama magnetic transition, kita coba plot phase diagram, magnetic phase diagramnya. Kita karena transisinya tidak ada di atas hole doping Cu dan Ca sekitar 20%, jadi kita menganggap quantum critical point-nya terjadi di sekitar ini. Kalau Tn ini dari hasil MIOS-R, TMA ini dari hasil transport resistivity. Seperti ini. Jadi jika ingin disimpulkan, eksperimen ini possible karena dilakukan MIOS-R. Kalau NMR, ISR, sama yang lain tidak Iya, bisa selama mendapatkan jadi ini. dosen peneliti kan, Kak? Palingan kamu emang apa bentuk-bentuk? Kamu apa? Aku dosen sih. Aku sih prefer dosen sih karena cewek. Jadi dari hasil itu metal insulator transition dan magnetic transition ini hampir occur di temperatur yang sama. Kemudian transisinya itu decrease dengan penambahan hole doping Cu dan Ca. Kemudian quantum critical point yang diprediksi terjadi itu di sekitar penambahan kalsium 15%. Saya pikir cukup. Sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Kotimah. Ya, terima kasih Mbak Angel. Mbak Julia Angel ya, panggilnya Mbak Julia apa Mbak Angel? Kalau Angel bidadari nih, memang seperti bidadari nih Mbak Julia. Ya, ini tadi teman-teman, Mas, Mbak, adik. Nah, kita tadi sudah mendengarkan paparan ini juga jadi paper ya, Mbak Julia, paper yang sedang di under review. Mm-mm. Dan kalau lihat rasanya
tadi Mbak Julia foto di dekat alatnya itu, aduh, alatnya kok canggih banget gitu ya. Hanya ada 4 negara yang punya ya Mbak Julia ya. Iya, Di mana aja? Di Kanada, UK, terus UK, Switzerland, sama Inggris, sama Jepang. Jepang ya. Indonesia di Belum mana? ada, Bu. Ya jelas belum ada. Berarti kalau ke sana kan, padahal Mbak Julia sudah Ah, ah, melanglang tap- buana, sudah ah, ah. berkunjung Tapi ke kalau misalnya fasilitas ada itu. ini teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan yang mau eh, karakterisasi menggunakan MUSR teknik, bisa mengajukan PSR. proposal. Dibuka aja websitenya di Rutherford Oh Applied gitu. Proton RAL ini ISIS Muon Facility, sama di PSI kalau memang butuhnya continuous muon beam, nanti biar mungkin proposalnya Hmm, kemungkinan lulusnya besar, udah dikarakterisasi yang lain, jadi menguatkan kalau sistem yang mau kalian uji sampelnya itu memang perlu MUSR karakterisasi. Eh, iya. Kalau nggak salah tiket pesawat atau akomodasi yang di di support ya. Saya lupa karena dulu belong ke Riken jadi hampir semuanya di cover. Cover. Heeh. Tapi ini Mbak pyrochloriridated, maksudnya kalau Pyrochlor. ada apa ya, Pak? Ada bahan lain misalnya kami kayak dulu waktu di awal kan Profesor Harso itu kan, tapi superkonduktor ya, yttrium, BaCuO gitu kan, kita dilihat watak superkonduktornya pada suhu kritis sekian. Tapi eh, berarti kalau yang mirip-mirip ini kemudian kita coba lihat begitu ya Mbak? Coba lihat apa watak magnetnya atau Mm-mm. transisi apanya begitu ya. Mm-mm, bisa Ibu. Kalau Kan mesti ada misalnya aturan mainnya ini ya. Yang di sebelah sini yang R2 tadi itu untuk apa? Lantan nih. R Yang itu bagian R. cuman simbol aja untuk Iya, diganti diganti rare earth golongan. elemen. Iya, 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 Bu. diganti elemen Heeh, apa. Ya, heeh, gitu ya. Jadi heeh. kan tidak Iya, asal asal heeh, campur-campur bahan dicampur nanti dia jadi apa begitu ya. heeh, Berarti harus heeh. ikutin ya. Biasanya kalau nggak bisa datanya nggak bagus, apa sinyalnya lemah, kalau pakai magnetic susceptibility sama neutron scattering itu memungkinkan dikarakterisasi investigasi magnetismenya menggunakan MIAS-R. Oh, gitu. Karena apa ya, fluctuation time window-nya sama fluctuation rate-nya itu eh, jauh lebih sensitif dibanding eh, NMR sama eh, MPMS, squid magnetometer, sama Newton scattering juga. Ya, memang ketergantungan pada alat yang canggih ya, Mbak. Itu dia. Iya, kebetulan itu Bu dulu. Ya. Oke, monggo Mas, Mbak, ada yang ingin mau ditanyakan, mau klarifikasi atau mau diskusi yang lain? Yuk, saya persilahkan. Silahkan kalau ini boleh dibuka apa namanya mikrofonnya. Nah, silahkan. Ini mumpung ada Mbak Judi yang sudah melanglang buana ini. Mungkin selama ini kita kan apa kalibrasi magnetiknya kan sederhana ya. Jadi untuk lihat histeresisnya, biasanya begitu suseptibilitas gitu ya. Tapi ini canggih sekali nih melihat watak magnetnya dari hal yang lain. Ya, saya persilakan. Mari, Mas, Mbak. Ini saya nggak lihat Selamat yang. siang, Bu. Oh, ini siapa nih? Mas Abdul Rafi Ahsan, betul? Betul, Bu. Oh ya, silakan, Mas. Baik, terima kasih banyak, Bu, atas kesempatannya. Selamat siang, Ya, Mbak. Saya izin bertanya, Ya, berkenaan dengan tadi, saya sempat melihat ada diagram transisi fase. Di sana ada quantum critical point yang akan dicari, yang tadi sempat di-highlight bahwa itu adalah suatu yang menarik gitu dari penelitian kali ini. Saya ingin bertanya beberapa hal, mungkin ini sangat mendasar terkait diagram tersebut. Jadi itu transisi fasenya itu
apa gitu. Maksudnya kalau dilihat dari sumbunya itu, sumbu Y-nya itu apa dan sumbu X-nya itu apa. Kemudian yang kedua, itu kan tadi ada mode insulator juga, kemudian ada wear semi metal dan yang sebagainya, itu tuh fase dari apa? Karena kalau dianalogikan dengan fase suatu zat kan berarti kan dia dari itu ya keteraturan apa partikel-partikel di dalam zat tersebut. Ada yang gas, cair dan padat. Tapi kalau ini, nah iya yang tadi Mbak. Mm-mm. Bu, ya ini juga. Tapi yang sebelumnya, yang sebelumnya bukan. Yang ini ya. Iya itu. Mm-mm. Ya, ini. Ya Iya. jadi ya itu. Mohon jelaskan Mbak. Terima kasih banyak. Oke. Mulainya dari mana ya? Spin orbit sudah belajar mungkin ya kalau di material maju ya, spin orbit coupling. Sudah. Nah, jadi interaksi antara spin orbit coupling sama elektron-elektron correlation itu bisa menghasilkan, bisa mengenerate fase novel, fase baru, eksotik fase seperti ini. Jadi kayak skala aja. Jadi misalnya kalau spin orbit couplingnya lebih tinggi daripada electron correlation, itu apa kalau di grafik ini? Nah, dia cenderung ada fase topological mode insulator. Nah, kalau misalnya electron correlation-nya tinggi, sedangkan spin orbit couplingnya, maka fase yang bakal terjadi itu mode insulator. Ini prediksi ya, apalagi kalau pyrochlor iridates ini dia interaksinya strong spin orbit coupling, kemudian interaction elektron-elektron correlation-nya juga kuat seperti itu. Jadi memang di pyrochlor iridates ini dia dengan cun nil R kapital di sini kan lanthanide. Kalau lanthanide di sini, nah ini tuh fasenya bisa berubah. Jadi ini kalau non metal sama metal ini enggak 100% non metal di sini. Nanti di sekitar non metal ini ada mungkin mode insulator. Kemudian yang di paling bawah ini yang di sini saya tunjuk mungkin kelihatan praseodymium ini malah diprediksi spin liquid seperti itu. Jadi interaksi elektron-elektron correlation UU kapital ini Hubbard parameter. Lambda ini tuh mewakili inilah spin orbit coupling interaction-nya. Jadi interaksi kedua ini dalam suatu sistem itu bisa mengenerate fase-fase eksotik novel fenomena seperti ini. Apalagi kan kalau pyrochlor iridate ini kan ada F elektron, ada D elektron itu. Dia efek spin orbit couplingnya sama elektron correlation-nya, elektron-elektron correlation-nya kuat. Dan pyrochlor iridates ini juga banyak yang karena belum ada yang MUSR ya, belum ada yang investigasi. Jadi ada yang bilang di sini itu misalnya yang kalau R-nya, elemennya praseodymium di sini, ada yang menyajikan dia ini spin liquid. Kemudian kalau nggak salah semikonduktor, europium ini. Ada gambarnya nggak ya saya? Nggak saya tampilkan sih. Cuman karena ini transisinya memberikan nilai yang berbeda, karena frustration itu juga, jadi fasenya diprediksi ada fase baru yang will semi metal. Memang ini
secara eksperimen tidak terlalu diekspos, tidak sangat diekspos. Biasanya secara teori ini kan klasifikasinya berdasarkan sudut pandang teori. Seperti itu. Mungkin yang belum pahamnya, yang di mananya mungkin saya bisa elaborasi. Sudah cukup paham, Mbak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oh gitu. Terus yang tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang ini tadi. Ini itu hasil prediction ya, secara teori. Orang teori memprediksi, mensimulasikan. Yang sumbu vertikal ini temperatur. Nah, yang ada star ini itu representasi poin di mana itu quantum critical point-nya terjadi di situ. Nah, jadi saat di bintang ini, star ini, saat temperaturnya extremely zero, kan nggak mungkin ya, tapi near zero, dan di saat juga tidak ada antiferromagnet, dan di doping itu ada quantum critical point. Jadi metal insulator transition itu bisa di-tune dengan chemical doping atau external pressure. Seperti yang digambar ini juga hasil prediksi teori. Belum ada eksperimen yang bisa memberikan clear evidence di mana titik quantum critical point ini. Jadi kita mencoba dengan eksperimen. Jadi tadi kan di yttrium iridate-nya di doping, makin besar dopingnya, transisinya nggak ada, terus nggak ada juga metal insulator transition-nya. Nah, di titik itu yang kita asumsi keberadaan eksistensi quantum critical point. Kalau yang di sini tuh yang di star bintang abu ya, nggak tahu ini jelas apa enggak. Jadi saat temperaturnya nearly zero dan di sphere-nya antiferromagnet, by doping itu terjadi quantum critical point-nya di situ. Itu diprediksi secara teori. Bagaimana? Apa bisa diterima penjelasannya? Ya, bisa diterima. Terima Bisa kasih ya? banyak. Ya, kasih. Ya, terima kasih Mbak Julia sudah menjelaskan sama ini. Saya juga sambil ini merefresh kembali nih Mbak Julia ini tingkat tinggi nih bagi saya, mungkin bagi teman-teman ada yang mungkin hal baru, ada juga yang kalau saya penasaran ini Mbak. Tadi kan Ada membuat pertanyaan tuh, Bu. tadi gimana Mbak? Ada pertanyaan tuh, Bu. Iya. Mana-mana nggak Dilihat kelihatan dulu, ya ada Pak? pertanyaan itu. Ada yang udah raise hand. Lah kok oh ya silakan ini. Monggo. Ini saya nggak kelihatan nih Pak. Yang raise hand ini siapa? Saya persilakan Mas. Mbak siapa yang raise? Saya yang raise hand. Halah. Bu Tima, moderator mendahulukan yang raise hand lah. Bu Tima. Iya nggak kelihatan tadi nih. Arahnya ke sana di pojok di sini di komputer sini nggak kelihatan. Ya monggo Pak silakan Pak Eki. Ya, terima kasih Bu Tima. Oke, thank you ya Julia ya atas sharingnya. Saya nggak terlalu paham tentang muon spin spektroskopi ya ini ya. Iya Pak. Ini hasilnya, coba tunjukkan hasil spektrum. Time spektrum ya. Iya. Coba. Tadi ada slide keberapa itu? Yang time spektrum. Yang ini. Nah, Ini. no. Mungkin Ini. ada
Yang Ini. Yang mana Pak Edi? Oh, kelempar kayaknya Pak Edi. Oh, Tadi Pak. tuh freezing kayaknya Pak Edi. Oh, mungkin yang ini yang dimaksud Mbak. Ini kan time yang bawah, sumbu yang bawah ini. Heeh. Ya, ini ini relaxation time, ini rate Tuh relaxation. sudah Pak Edinya gabung Udah, lagi. Mas. Di lantai 3 di lab kok bisa terlempar. Yang time spectrum, Julia. Time spectrum yang ini atau Nah, yang ini. ini? Yang ini. Nah, ini juga boleh nih. Oh, yang kiri, yang kiri. Ini kan salah satu hasil dari muon spin spektroskopi kan ini ya, time spectrum seperti ini ya. Betul, Oke. Pak. Nah, ini kan yang ingin dilihat itu interaksi magnetik kan? Benar nggak? Boleh saya mengatakan begitu nggak? Merasakan internal field-nya. Iya, benar sih. Interaksi magnetik kan, jadi bahasa mudahnya lah gitu ya. Itu interaksi magnetik antara apa dengan apa? Interaksi bukan interaksinya sih, magnetic momennya dari IR-nya. Kan yttrium iridase itu tadi Y2 IR2 O7. Nah, yttriumnya itu sendiri non magnetik. Jadi ini yang di sensing, yang di feel sama muon itu momennya IR. Oke. Tadi ada hubungan dengan spin orbit nggak tadi? Spin orbit itu Tadi karena sempat, iya. Karena Tadi fase Julia aja. sempat. Karena kan dia kan frustrated system tuh Pak. Jadi elektron sama di elektron. Boleh nggak saya simpulkan, misalnya ini kan ada gambar ya yang sebelah kiri ya, time spectrum. Nah itu osilasinya semakin tinggi semakin kuat. Boleh nggak nyimpulkan gitu? Semakin tinggi semakin kuat apanya Pak Enggak, maksudnya? ini kan osilasinya kan semakin ini loh, yang gambar 1,7K, 120K gitu kan. Ini kan ada osilasi nih. Nah, itu osilasinya itu kan semakin apa sih istilahnya? Precisionnya makin kelihatan. Lebih clear, lebih clear. Amplitudonya, Pak. Amplitudenya, terjadi amplitudenya itu semakin besar. Itu proporsional terhadap ini enggak? Proporsional terhadap apa tadi yang dilihat itu? Apa Pak yang dilihat? Jadi semakin amplitudo semakin tinggi, sebenarnya apa yang bisa disimpulkan? Ini kan semakin ke bawah, amplitudenya kan semakin kelihatan kan? Nah, itu apa yang bisa disimpulkan dari situ? Dia jadi feel precisionnya lebih kuat karena di ini kan 1,7 ini dekat lah dengan ground state lah, dekat dengan ground state, terus di fittingnya pun juga dengan dua komponen, yang ini komponen pertama, komponen kedua, yang ini sama yang ini. Nah, jadi muonnya lamor precisionnya lebih apa ya? Precisionnya lebih cepat ya, lebih bisa dideteksi. Nah, kalau udah semakin suhunya di 160, dia udah mulai hampir relax muon yang di sampelnya. Ini kan. Karena muonnya ini diinjek ke sampel.
dia internal field yang di sampelnya selama Ya, ya. lifetime-nya. Oke. Mm-mm. Oke, cukup Fatimah. Thank you, Julia. Ya, Pak. Udah, Pak. Sa- Ya, ada lagi yang raise hand. Saya harus ke segala layar nih tadi Pak Edi saya tidak melihat ini raise hand. Ada lagi ini sekarang jam setengah 12, baru 1 jam ya tadi setengah 12. Ada lagi yang ingin mungkin ditanyakan atau diklarifikasi atau kalau enggak malah saya yang tanya. Ada yang tanya? Boleh saya bertanya, Bu? Oh, Pak Darwis ini. Silakan Pak Darwis. Yang mau tadi menarik, cuma saya jam setengah 11 ada kuliah tadi 1 jam. Oh gitu. Jadi Oke. bisa ngikut jam Sekarang sudah 11. selesai kan kuliahnya? Sudah. Ini Nah, sudah silakan. Mbak Julia, tolong Iya. coba tadi saya mau lihat sama time spectra ya tadi yang Pak Edi tanyakan itu ya. Yang ini ya. Ya. Itu berarti kalau apa namanya itu magnetic Bentar. magnetic moment dari apa yang tadi yang dilihat tadi? Iridiumnya. Iridiumnya. Mm. Berarti kalau dalam 1,7 itu dia kayak order state gitu ya? Iya, Ya. long range order. Long range order. Dia long range order antivero apa vero? Antivero. Oh, antivero. Mm-mm. Tapi kalau temperaturnya dinaikkan, itu masih ada order semacam keadaan terorder antivero, tapi kayaknya time korelasinya itu semakin pendek gitu ya? Ya, maksudnya dia berpresisi tapi lebih cepat ini atau rusak lagi gitu ya. Nah, terus kalau makin tinggi akhirnya ya nggak terlihat apa-apa gitu ya. Iya, hampir bisa dibilang relax gitu ya. Ya. Tapi di Relax. 140 itu masih ada semacam ada dipnya Kubutoyabe gitu sedikit di depannya. Iya, iya Pak. Jadi kayak ada komponen yang masih statik ya maksudnya mungkin ada 2 komponen, ada yang statik, ada yang dinamik gitu ya. Kayaknya dia masih statik ada komponen statik di 140 gitu. Tapi di 150 betul-betul nggak ada lagi dip gitu, maksudnya nggak ada Iya. ya. Dari asimetri tinggi terus relax. Ya. Berarti yang kesimpulannya apa nih Mbak Julia dari yang time spectra yang ini yang evolusinya dengan temperatur yang bisa dilihat dari order state-nya iridium gitu. Tadi lupa saya bilang, ya benar Pak Darwis mengingatkan, dia long range order di 1,7 di ground state-nya. Karena muonnya Lamor precision kan, jadi mengalami long range order di 1,7 K. Ini sampelnya polikristal ya? Iya Pak, polikristal. Polikristal berarti kalau kristalnya itu yang kan dia meluruh nih, berarti meluruhnya ini karena ini ya mungkin butirannya yang ukurannya berbeda gitu ya? Meluruh enggak. Maksudnya kalau hanya ordered state, tinggal polikristal itu kan dia presisinya frekuensi tetap gitu. Tapi ini kan dia presisi tapi meluruh gitu dengan eksponensial gitu. Kalau dipandang dari itunya iya Pak, meluruh relax ya. Ya. Oke, ya menarik ya. Cuma saya tadi nggak ikuti. Ya, terima kasih Mbak Julia. Ya. Pak Darwis lebih ahli nih kalau dari Dan satu perguruan kan? Sempat aja kolaborasi sepertinya, nanti kita kolaborasi Mbak Julia kayaknya. Nah, ayo Pak. Nah, udah nih sama Pak Edi udah. Ya nanti dengan ini Mas Edi juga ya, yang itu mentornya. Ya, makasih Mbak. Ayo saya mainlah ke BRIN, main ke BRIN. Ayo Pak Darwis, ini Ya, kolaborasi dengan tenaga-tenaga muda yang masih itu segar. ada Mbak Julia sama Mbak siapa yang sama-sama dari itu Riken itu? Oh, Mbak Suci. Mbak Suci ya. Jadi nantilah kita coba
coba kolaborasi nanti kita lihat apa yang kita bisa ini kerjain nanti. Ya, makasih Mbak Iya, Julia. ya Pak. Makasih banyak Pak. Ya, Mbak. Ada lagi nih yang respon? Tadi yang mahasiswa bagus tuh pertanyaannya. Yang pertama ya mahasiswa ya tadi itu Bu ya. Iya. Kalau saya kan larinya kayak ini Mbak. Ini tadi kan memang sudah suhu yang 1,7 Kelvin itu kan itu memang betul-betul eksperimen di suhu itu atau prediksi dari hasil perhitungan Mbak Yulia? Yang tadi yang long range order 1,7. itu memang di suhu itu di Oh, setting di sana kan. ya, jadi ada cryostatnya itu ya bisa sampai ke suhu itu. Yang digambar tadi. Ada fotonya Mbak Julia tadi. Padahal kalau yang di RAL ada fotonya cuman ini. Yang ini cryostatnya dari atas. Kalau yang di RAL, yang di UK itu dari atas. Jadi cryostat terus sampel holdernya dimasukkan ke cryostat. Ya. Tapi kalau yang di PSI dia dari samping lebih mudah. Kalau ini dia pakai kren, kita pakai kren, jadi operasi kayak remote gitu. Karena berat ini cryostatnya. Iya. Ini kan alat untuk karakterisasi ya. Karakterisasi untuk melihat ini watak yang sudah Mbak Julia buat tadi. Coba Mbak prosesnya tadi ini campur ini tadi Mbak. Oh iya, solid state. Stepnya. Nih. Nah ini nih ya, itu kan ini pakai perbandingannya stoikiometrinya itu ya. Mol atau gram gitu ya, dicampur-campur. Itu. Nah, terus jadi kan ini setelah jadi kan nyimpennya di suhu apa? Setelah jadi ini apa? Serbuk ya? Jadinya. Dalam serbuk tapi dicetak pelet, Ibu. Dicetak pelet. Kemudian sebelum sempat diukur itu dia harus disimpan pada suhu tertentu gitu supaya ini sifat enggak. Ini enggak yang setelah disiapkan sampelnya itu dikalsinasi lagi sih Bu biar lebih dense aja. Ya. Setelah itu didinginkan, disimpan suhu ruang. Disimpan di suhu ruang gitu ya. Dan maksudnya tidak takut kalau ini higroskopis terus nanti banyak, enggak ya? Enggak Ibu. Di suhu ruang tidak, karena kalau yang bahan nano itu kan jangan sampai terpengaruh oleh partikel lain, malah nanti terdeteksi yang partikel yang lain itu. Gitu. Paling ditutup aja mungkin pakai kertas sampel, kertas lab itu, terus masukin kotak sampel. Nah, ini kan sudah terus dikarakterisasi, sudah keluar seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat tadi itu aplikasinya. Setelah saya berhasil membuat ini, sudah saya dikarakterisasi, sudah sesuai itu di suhu kamar. Misalnya aplikasinya ini di suhu kamar tadi kayaknya di kiri itu Mbak. Gimana ya? Slide berapa itu yang apa? Aplikasinya apanya ya Mbak? Aplikasi yang sudah dibuat capek-capek ini? Ini. Sebelumnya ada? Sebelumnya. Terus? Ada kayak piringan tadi tuh loh. Itu resistivity. Ini ya Bu? Bukan. Sebelumnya lagi. Sebelumnya. Ini. Gambar ini. Nah, sebelumnya lagi ada. Ada. Sebelumnya ini. Ada lagi. Yang piringan. Mana ya? Terus, ada lagi kan sebelumnya Mbak? Sebelumnya lagi. Nah, ini yang bawah ini. Ini. Ini itu cuman aplikasi muon terhadap various material. Jadi jadi penggunanya ada yang untuk investigasi molecular dynamics itu, terus untuk studi radikal. Dengan melihat relaksasi muonnya begitu maksudnya. Jadi muon ini kayak magnetic probe yang
yang sensitif gitu. sensitif Mm, untuk ini ya di bidang-bidang ini gitu ya. iya. Nah, sekarang yang bahan yang sudah dibuat tadi sama Mbak Julia Mm. itu maksudnya nanti untuk apa aplikasinya? Oh, aplikasinya. Selama ini sih masih skala lab, tapi bisa sih buat device nanti, buat apa ya, memori memori eh memori seperti di hard disk seperti itu. Oh gitu ya. Oh, karena terus kalau bisa particle iridate itu kan R-nya itu lanthanide. Ya. Nah, kalau kita bisa tahu di suhu berapa apa bagaimana kita doping, kita bisa tune metal insulator transition-nya sama magnetic transition-nya. Oh. Jadi Bisa milih ini ya uh, di lantai itu yang mana ketika di apa namanya jadi wataknya jadi nah kalau sesuai ini dengan yang kalau gambar ini kan yang suhu X-nya kan ionic radius. Yes. Nah, kalau ini kan ionic radius kan bisa kita tune dengan doping. Nah, Seperti itu. Jadi kita bisa atur juga sih transisinya sesuai aplikasi mungkin nanti ke industri itu. bagaimana. Ya, jadi kan kita itu kadang membayangkan sementara yang kalau yang di MIPA mungkin ya terutama di ke grupnya Pak Profesor Edi tadi kan kalau magnetik dibuat jadi nano nanti aplikasinya ke mungkin untuk CMR untuk sensor kemudian untuk apa namanya di limbah itu ya untuk Filter, kayak gitu jadi filter. ya filter jadi kadang kan orang berpikir wah ini capek sudah dikarakterisasi sesuai tapi ini menunjukkan pada suhu yang sangat rendah sementara kita realistisnya di suhu kamar gitu ya mungkin Mbak Julia jadi perkembangan ini masih berkembang ya bagaimana nanti ketika di suhu kamar dia lebih apa namanya aplikasinya gitu ya masih tantangan ya Mbak masih selalu berkembang ya iya iya biasanya juga dari kalau penelitian juga dari skala lab dulu mungkin ya kayak yang Pak Edi itu green synthesis itu skala lab terus nanti diaplikasikannya di mana gitu. Jadi ini masih sangat terbuka dari risetnya untuk berkembang. Tinggal berarti doping yang tadi CA berarti ada lagi yang dopingnya yang atom lain, tapi selama dia sesuai dengan apa R-nya. Dopingnya Ini kalau kan CA misalnya ya. CA sama CU itu lebih kecil radio apa Radius. ionic radiusnya Ionic dari radius. lanthanide. Terus ini sampelnya juga susah disintesis juga. Maksudnya sampel independen. Saya nimbrung Mbak Julia. Ya, Pak Edi. Pak Edi. Darwis. Ini apa anomali yang dari apa resistivity pengukuran resistivity itu ada memang ini ya transisi dari metal ke insulator ya? Iya, karena common karakteristik yang lain itu perubahan gradien itu mengindikasikan metal insulator Itu berarti transition. di apa di Enggak hanya SR juga ada ini ya di temperatur yang sama ya metal itu insulator transition. Kalau MISR itu magnetic transition-nya Pak. Maksudnya berhimpitan nggak temperaturnya? Hampir berhimpitan. Berarti ini dijelasin dengan Hubbard model ya berarti ya? Slater transition. Slater berarti Slater insulator berarti ya? Iya, lebih cenderung ke Slater sih ya Pak. Berarti yang ada yang komponen magnetiknya yang di atas itu dia kayak mobile gitu, tapi kemudian ada di bawah metal transition dia jadi localized ya berarti ya magnetic moment itu. Gitu. Jadi memang ini ya sudah fix ya lebih ke selector insulator daripada Hubbard insulator ya berarti ya.
Oh, lebih ke Slater juga sih karena dari hasil ini terus saya study juga sama yang sebelumnya mengkajinya lebih dekat ke Hmm, Slater sih. oke, oke, Oh, oke. oh, Makasih Mbak Julia ya. oh, ya Pak. Ya, ada lagi? Mas, Mbak? Atau ini lagi sedang ini terpana ini Mbak Julia ini. Ini udah tingkat tinggi nantinya ya. Eh, melihat ini karena bahan yang di apa yang di apa komposit apa namanya ini istilahnya ini. Yang ukuran sekian macam bukan alloy kan? Bukan Komposit. polikristal lah, Polikristal polikristal. ya, nanti kan khususnya polikristal. Mm-mm. Jadinya masih terpana ini ada bahan baru gitu Mbak karena di sini kan yang dikembangkan kan berbeda. Jadi Oh, efek positif dari mengikuti Zoom kayak gini berarti masih sangat terbuka, masih sangat banyak yang diliti oleh tokoh-tokoh lain, expert lain di bidang material ditinjau dari ini ke magnetnya ya gitu ya. Selama ini kan mungkin yang sering diteliti itu apa namanya histerisisnya gitu ya. Oke. Ya, ini sambil titip pesan ini kepada peserta diharap mengisi presensi ya. Nah, kehadirannya berarti. Ya, ada lagi? Tuh, apa nih pesan ini di chat ini? Oh, presensi diharap. Ya, gimana Mas, Mbak? Apa sudah dianggap cukup? Apa biar rem dulu? ini karena ini hal baru, nanti kita masing-masing bisa melihat di webnya Departemen Fisika, kan ada link untuk melihat ini ya, YouTube-nya pertemuan kita kali ini bisa dicermati lagi berkali-kali, lihat gambar-gambar yang tadi Mbak, gambar-gambar yang ditampilkan sangat cantik, gambarnya dari hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk gambar seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Julia sudah meluangkan waktu iya. kita. Itu tadi ada yang resen Ibu. Aduh mana kok? Ini gimana? Kok saya bisa nggak melihat? Siapa tadi? Silakan. Ini Mas Wahyu ya, Mas Wahyu. Tes. Bisa Ada dengar apa suara ini? saya? Komputer Ya, saya kok bisa. nggak kelihatan ada yang resen. Nama saya Wahyu. Saya tak tanya masalah yang praktikal saja, Mbak Julia. Itu kalau mau pengukuran itu kan jarang kita mendapat kesempatan untuk pengukuran pakai SR ini kan. Kira-kira nanti untuk pertama kali pengukuran itu biasanya dibantu atau gimana? Pengukuran yang apa? MIOSR? Yang MIOSR, ya. Oh iya, nanti ada technical support-nya di sana. Tapi yang mengukur itu kita sendiri gitu. Bisa kita sendiri, tapi nanti kalau misalnya ada kolaborasi sama technical support lokal di sana, sama Riken, bisa mereka nanti yang carry out gitu. Kalau yang di Jepang tadi itu bahasanya gitu pakai bahasa Jepang apa ya? Bahasa Jepang enggak. Bahasa Inggris aja. Yang di aplikasinya berarti bahasa Inggris aplikasi. Semua proposalnya bahasa Inggris full. Bukan aplikasi MIOSR-nya kan biasanya kan dioperasikannya kan aplikasi Windows gitu kan. Oh, itu yang buat orang ISIS, orang RAL. Wimda sama Mantitnya itu yang buat ini siapa bukan, namanya? maksudnya waktu pengoperasian alat atau pengambilan data MIOSR itu aplikasi di komputernya itu bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Enggak, bahasa Inggris semua. Oh gitu. Karena kan di UK. Oh, kalau di Jepangnya belum pernah? Di Jepangnya malah saya belum pernah. Makanya saya sering pakainya yang di UK sama yang di Switzerland. Itu udah internasional semua. Karena rata-rata kebiasaan dulu dari pengalaman kalau yang di Jepang itu kan biasanya software-nya kan bahasa Jepang gitu. Kalau mengoperasikan sendiri kan biasanya Oke. Terima kasih. Mungkin karena usernya banyak juga user yang internasional ya. Jadi ya mungkin udah distandarisasi.
internasional gitu. Nggak usah kendala ini Mas Wahyu bisa kalau mau sampelnya disintesis, misalnya nggak memberikan data yang signifikan dengan misalnya dengan squid magnetometer atau dengan neutron, bisa dikaji dengan MIAS-R. Tapi buat proposalnya biasanya sering dapat sih saya call for proposal, tapi dibuka aja websitenya, nanti proposalnya paling cuma 2 halaman apa 1 halaman gitu. Nanti, tapi harus ada data pendukung lainnya yang ngejudge kalau ini benar-benar signifikan, penting untuk diuji, MIAS-R seperti itu. Oke. Yang paling mudah dari pengalamannya Mbak Julia di mana Mbak Bekasi? Yang nggak ribet gitu. Di Di UK ya? Switzerland. Oh di Switzerland. Keren, Oh, lebih enak, semuanya udah auto, sudah terhubung. Misalnya kita top up helium gas, nitrogen, itu udah tinggal kita buka saklar switch-switch gitu, nggak usah angkut-angkut. Kalau di UK masih manual, kita masih pindahin tabung nitrogen, tabung helium besarnya. Bahkan kalau berat sekali kita pakai crane, jadi kita pakai remote, jadi ngangkatnya pakai crane gitu. Kalau di Switzerland continuous itu mudah, semua udah terintegrasi lah. Jadi tinggal switch ini dia udah terhubung. Nggak usah angkat-angkat tabung ini, dia di tabungnya di top up sudah langsung ada salurannya. Misalnya mau ini masukkan helium tinggal switch tuh, otomatis ter ter-fill up gitu. Kalau di UK masih manual, masih kita bawa-bawa, dorong-dorong tabung yang besar yang isinya helium, nitrogen. terima Gitu. kasih. Terima kasih Mbak. Heeh. Ya, Nah, makasih Mas artinya Wahyu. Mas Wahyu nih berminat sekali nih mau nggak hanya sekedar ngirim nih sampelnya dibawa ke sana gitu. Bisa. Ya, tapi memang betul ada ini ya Mbak, ada data pendukung sehingga perlu kita ukur itu gitu ya. Jadi Hanya kemungkinan lolos proposalnya, judgement-nya, kan ada penilainya juga kan itu ke Ya. proposalnya, reviewnya. Jadi kalau ada data pendukung, kemungkinan lolosnya besar seperti itu Bu, benar Ibu. Ya. Soalnya alatnya canggih lalu Mbak Julia pengalaman itu geret-geret tabungnya gitu atau ada? Iya, karena kan belong ke RIKEN, jadi Junior Research Associate itu saya juga bantu support ini sampelnya, sampel kolaborator yang lain, user yang lain juga. Jadi nggak fokus sampelnya saya saja, Bu. Ya. Ya, jadi ya, luar biasa ya, udah punya pengalaman dari yang langsung tinggal switch sama yang harus Manual. angkat-angkat. Di UK ya ada lab yang memang belum seotomatis gitu ya, seotomatis tempat yang lain ternyata seperti itu. Toh bisa berjalan dan menghasilkan data yang baik. Nah, seperti itu. Jadi ya mungkin kita berharap suatu saat Indonesia ya dengan kondisi negara kita seperti apa pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan alat-alat untuk karakterisasi dilengkapi supaya kita bisa melakukan riset dengan baik gitu ya, dan hasilnya optimal untuk kepentingan negara kita. Ada lagi misalnya nggak, saya itu betul-betul nggak lihat ini resehan kalau tidak gitu ada. Ya, Bu. Iya, gimana nih? Ini sudah jam 12. Oh iya, jam. Nah, terima kasih kepada Mbak Julia, Ya, Angel, Bu. dan kepada Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang sudah bergabung. Insya Allah apa yang sudah kita lakukan, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, dan meluangkan pikiran untuk menerima seperti ini akan berimbas untuk kebaikan diri kita. Ya. Saya kira pertemuan ini untuk saat ini dianggap cukup. Terima kasih sekali Mbak Julia Ya, sudah Ibu. berbagi. Ya, saya juga terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk berbagi. Selalu Mbak Julia. Ya, Pak Yusril, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, lancar semuanya.
Iya, Pak. Pak, karena murid-murid Kontak-kontak terus ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, ya, terima kasih. ya. Bu, Bu Makasih Khotimah. semuanya. Iya, Pak. Matur nuwun. Kasih Mbak Julia. Silakan. Ya, makasih Pak Darwis. Izin live ya Bu Khotimah. Makasih banyak Iya, ya ya, Bu. terima kasih Mbak Julia. Nanti saya lanjutkan dengan WA-an ini. Ya.